Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Ibrahim akan membahas kembali sosok beliau Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah Sultanil Mahmud Ibni Sultanil Hud min Bani Israel di tanah Jawa ini, terporos pada Jawa Barat yang terletak di kota Cirebon. Nah, di sini saya akan lebih fokus pada tentang sosok beliau dalam segi karomah atau kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Ini sering terjadi pada wali-wali Allah yang dekat dengan Allah. Karena karomah seperti itu sulit ya dicerna oleh akal. Untuk yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari anggota Wali Songo, 9 wali. Nah, salah satu dari 9 wali termasuk beliau Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Sosok bernama menjadikan dirinya sebagai wali yang amat disegani zaman itu. Di zaman itu memang beliau itu sangat disegani di kalangan masyarakat karena kepribadiannya yang karismatik, yang mengayomi semua elemen, semua masyarakat. Sosok besarnya menjadikan dirinya sebagai wali yang amat disegani zaman itu, bukan hanya di wilayah Cirebon tapi juga di seluruh Nusantara. Nah, ini yang kita kadang kurang meneliti, bahwa seorang yang hebat itu memang totalitas dalam berdakwah, bukan hanya di Jawa Baratnya saja tapi memang di penjuru sampai Nusantara. Beliau terkenal dengan keelokannya, dengan kekarismatikannya. Sosok beliau bukan wali namanya bila tidak punya sebuah karomah atau kehebatan. Ini dia, sosok wali identik dengan karomah atau kehebatan, hal yang dimana orang lain tidak bisa melakukan itu. Apa sih karomah beliau? Nanti kita bahas. Bukan biasa. Gunung Jati mana dirinya pun memiliki karomah yang luar biasa. Ilmu Sunan Gunung Jati tertuang semua dalam naskah kuno Cirebon. Nah, semua cerita tentang itu, beliau mempunyai karomah, itu tertuang atau tertulis dalam naskah babat tanah Cirebon, naskah kuno. Jadi di zaman itu ada penulis sejarah kiprah sosok beliau. Sampai saat ini pun masih menjadi panutan bagi pemuka agama sebagai bahan dakwah dan juga sebagai dasar dalam penyebaran agama Islam. Sosok beliau juga masih dipanuti atau menjadi rujukan untuk para kiai-kiai zaman sekarang dengan cara metode dakwahnya, karena sosok beliau itu banyak sekali mengisahkan sosok yang mempunyai kehebatan yang banyak, talenta yang banyak sekali, sampai menjadi rujukan para kiai metode dakwahnya seperti apa. Karena untuk menyampaikan sesuatu di kalangan masyarakat itu mungkin perlu step by step atau runtutan prosesnya, kan tidak langsung. Dia itu sukses dengan berdakwah di kerajaan, di masyarakat itu sudah sukses. Dari naskah tersebut diriwayatkan jika Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memiliki 5 ilmu selain ilmu agama yang menjadi karomahnya. Selain beliau itu mempunyai karomah dari ilmunya, keilmuannya, juga memiliki 5 kehebatan yang ada pada Sunan Gunung Jati. 5 kehebatan. Apa saja? Yang pertama yaitu ilmu bahasa. Ini menjadi daya tarik atau kehebatan dalam tingkat internasional, karena bahasa internasional. Beliau itu apa saja bahasanya, mari kita simak. Yaitu Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok ahli bahasa
Di dalam naskah kuno Cirebon tercatat ada sekitar 99 bahasa yang dikuasainya. Itu jarang sekali memang di dunia atau bahkan di kalangan kita orang-orang yang memiliki kehebatan bahkan ada 99 bahasa. Ini mungkin di kalangan kita paling banyak mungkin 9 atau 10 bahasa, dari mulai bahasa Jawa, Sunda, Indonesia, Inggris, terus Arab mungkin, terus bahasa Turki atau bahasa yang lainnya, Spanyol, itu kan hanya beberapa. Ini sudah 99 bahasa. Itu bahasa apa saja? Mungkin kehebatan yang hanya satu mungkin yang mempunyai. Mungkin di zaman Nabi dulu ada yang bisa berbahasa seperti beliau. Ini 99 bahasa, tentang dimana sosok beliau yang bisa memahami dari macam kubu negara, bahkan kubu alam mungkin ya. Karena 99 bahasa itu, negara di dunia saja ada berapa negara. Jikalau memang beliau pandai dari 99 bahasa, berarti memang beliau kiprahnya bukan hanya di kota saja, memang di kalangan Nusantara, Indonesia, bahkan dunia, beliau sudah menjajahinya, menjelajahinya. Tercatat itu ada 99 bahasa yang dikuasai. Menariknya, tidak hanya bahasa dunia saja, namun Sunan Gunung Jati juga menguasai bahasa lokal atau bahasa daerah di Nusantara ini. Berarti yang termasuk dari 99 bahasa itu bukan bahasa dunia saja, tapi juga bahasa lokal-lokal yang ada di Indonesia. Contohnya bahasa Papua, bahasa Sumatera, bahasa Batak, Ambon, terus Sunda, Jawa, terus suku-suku yang ada di Indonesia, beliau juga mengetahui bahasanya. Berarti kan sistematis dalam belajar untuk menyampaikan apa yang beliau punyai, memang melewati pedesaan-pedesaan dan mengambil semua bahasa agar orang yang diberikan pendakwahan atau curahan atau ceramah dari beliau, motivasi dari beliau atau bimbingan dari beliau, itu memang mengerti akan apa yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati. Karena 99 bahasa yang beliau kuasai oleh Sunan Gunung Jati. Sebagai ahli bahasa, tentunya Sunan Gunung Jati pun mengajarkan ilmu bahasa ini kepada murid-muridnya yang membutuhkan pengajaran. Bukan hanya beliau mengetahui saja, tapi beliau juga menularkan, memberikan, mengajarkan kepada para muridnya. Yang inilah yang dari cikal bakal menjadi sejarah, karena sejarah itu terbentuk dari penglihatan atau dari penulisan atau dari kejadian atau napak tilas atau bentuk arca-arca atau wujud bangunan, itu akan menjadi sejarah. Ketika kita sanggup membuat bangunan yang teraneh di dunia, atau kita bisa menulis sesuatu yang di zaman itu sedang marak-maraknya kehebatan atau sastra, terus apa yang kita lakukan ini sejarah pernah mencetuskan program-program atau kita mencetuskan suatu kurikulum, nantinya akan menjadi sejarah. Karena sejarah itu dibentuk oleh orang lain, bukan kita, melalui napak tilas atau jejak-jejak kita yang ada. Jadi kita sejarah, dalam hal sejarah itu harus kita bukukan atau kita tulis atau kita sebarkan melalui gambar, visual, atau melalui bentuk-bentuk seni atau bentuk apa, itu akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Nah, mungkin beliau banyak yang mengetahui bahwa beliau bisa bahasa 99 karena beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, di mana nantinya murid-muridnya mengajarkan lagi kepada murid-muridnya terus sampai detik ini pasti ada sanad keilmuan tersebut. Nah, yang itu baru yang pertama, bahwa beliau itu ahli dalam bidang bahasa, 99 bahasa. Ini di kalangan Indonesia saja untuk zaman sekarang mungkin belum ada yang mengalahkan rekornya 99 bahasa.
Yang kedua yaitu dalam segi ilmu kedokteran, beliau itu ahli dalam mengobati atau ilmu kedokteran. Kalau di zaman dahulunya itu lebih terkenal dengan tabib. Kalau di zaman sekarangnya itu kalangan masyarakat awam itu namanya orang pintar. Kalau dalam segi keformalan itu kedokteran, ahli mengobati. Nah, selain ilmu bahasa, karomah lainnya yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah ilmu kedokteran, ilmu mengobati seseorang. Menurut sejarah, dahulu ada seorang pasangan tengah berdebat perihal perut istrinya yang besar. Di suatu ketika ada seorang lelaki dan perempuan suami istri sedang berdebat masalah perut dari istrinya. Kenapa perutmu itu membesar? Kata seorang suami. Nah, ini menjadi perdebatan dari dua belah pihak. Diceritakannya seperti itu. Sang suami sangat yakin jika perut yang membesar tersebut karena si istri sedang mengandung atau hamil. Namun, istrinya justru merasa tidak yakin kalau dirinya tengah hamil. Jadi, perdebatan itu tuduhan dari suami bahwa istrinya itu sedang hamil dengan perutnya yang membesar. Nah, sedangkan dari dirinya sendiri, si istri dari suami itu tidak merasa ada perasaan dia itu hamil. Saya ini bukan hamil, tidak hamil, hanya saja besar. Ini kenapa? Kata suami, itu hamil, bukan apa-apa, itu hamil. Akhirnya pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu tersebut. Pada akhirnya sepasang suami istri itu datang ke Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut ibu tersebut. Sowan akhirnya datang menemui Sunan Gunung Jati. Namun saat diperiksa oleh Sunan Gunung Jati, ternyata isi dalam perut ibu yang membesar bukanlah janin ini. Beliau itu mengetahui di dalam lingkup bukan hanya mata telanjang, itu bisa menembus batas-batas atau benteng-benteng yang tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi perut membesarnya istrinya suami tadi yang berdebat itu mengetahui bahwa perutnya itu bukan karena hamil. Memang ada sesuatu. Ada apakah? Nah, dikisahkan di sini dalam perutnya itu bukan janin melainkan penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah tumor. Nah, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tersebut. Amin. Jadi penyakit yang dialami oleh istri tersebut yang dituduh dari suaminya, istrinya itu sedang hamil, setelah disowankan atau dimintai solusi Sunan Gunung Jati, meminta solusi kepada Sunan Gunung Jati, akhirnya Sunan Gunung Jati